Perkenalkan, nama saya Dini Indriani bersama rekan saya bernama Rois Makar Arum. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen pelayanan sektor publik. Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan 5 poin tentang manajemen pelayanan. Pada poin pertama, kita akan menjelaskan pengertian manajemen pelayanan swasta dan manajemen pelayanan publik. Poin yang kedua, kita akan menentukan harga pelayanan publik. Poin ketiga, kita akan memberikan contoh pelayanan publik yang dapat dijual. Poin keempat, kita akan menjelaskan tentang dasar pembebanan tarif pelayanan publik. Dan poin kelima, kita akan menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada marginal cost pricing. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan adalah manajemen proses, yaitu sisi manajemen yang mengatur dan mengendalikan proses layanan agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat, mengenai sasaran, dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani. Kemudian saya akan membahas mengenai perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik yaitu melayani kepentingan umum di bidang-bidang produksi atau distribusi yang bergerak di bidang-bidang jasa vital. Contohnya seperti transportasi, telepon, air bersih, penerbangan, dan lain sebagainya. Kemudian pelayanan privat adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta yang berorientasi pada pelanggan. Kemudian di sini ada manajemen di sektor swasta, yaitu bersifat tertutup terhadap akses publik, sedangkan sektor publik itu bersifat terbuka untuk masyarakat, terutama terkait dengan manajemen pelayanan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pelayanan. Yang pertama yaitu adanya rasa cinta dan kasih sayang. Perasaan cinta dan kasih sayang mendorong untuk melakukan pelayanan. Tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang, tentu seorang tidak dapat melakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Yang kedua, adanya keyakinan untuk saling tolong-menolong antar sesama. Rasa tolong-menolong pada dasarnya merupakan sebuah gerak yang naluri yang melekat pada setiap manusia. Pertolongan ini merupakan bentuk sebuah pelayanan terhadap publik. Nah, yang ketiga, adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah salah satu bentuk amal. Tanpa adanya keyakinan pada setiap diri manusia, tentu seseorang tidak mungkin dapat melakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Maka dari itu, diperlukan adanya keyakinan bahwa berbuat baik merupakan bentuk sebuah amal. Menurut George R. Terry, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari 4. Yang pertama adanya planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat adalah controlling. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu adanya planning. Perencanaan merupakan proses awal yang dijalankan untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Nah, perencanaan ini disusun dengan sangat sistematis agar segala yang direncanakan dapat diukur tingkat pencapaiannya. Kemudian yang kedua, adanya organizing, yaitu pengorganisasian merupakan tahapan lanjutan dari proses perencanaan dengan melakukan rangkaian kegiatan, pembagian atau pengaturan pekerja dan aspek-aspek lain yang berkaitan dalam upaya mewujudkan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan, yaitu proses memotivasi agar para sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dapat digerakkan untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan perencanaan dan arahan yang didapatkan saat proses pengorganisasian. Dan yang keempat, yang terakhir ini ada yang namanya controlling atau pengawasan, yaitu tahapan yang dilakukan untuk memastikan standar kualitas pekerja yang dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di awal. Dalam manajemen juga terdapat unsur-unsur manajemen yang keberadaannya sangat menentukan dinamika proses pencapaian tujuan. Biasanya dikenal dengan 6M. Yang pertama ada man, money, material, metode, mesin, dan market. Man atau manusia yaitu sumber daya yang dianggap mampu menggerakkan para pegawai dalam proses pekerjaan. Yang kedua ada money atau uang, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk peredaran lain. Yang ketiga ada material atau barang, yaitu bahan yang dijadikan operasional untuk pekerja. Yang keempat ada metode, yaitu tata cara yang dipilih dalam bekerja. Yang kelima ada mesin atau mesin, yaitu perangkat untuk memudahkan pegawai. Dan yang terakhir ada market atau pasar, yaitu area di mana hasil pekerjaan akan dimanfaatkan. Metode penentuan harga pelayanan publik. Dalam menentukan harga pelayanan publik ada 2 metode, yaitu full cost recovery dan marginal cost pricing. Full cost recovery menyatakan
bahwa beban dihitung sebesar total biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan pelayanan tersebut. Marginal cost pricing adalah tarif yang dipungut sama dengan beban yang dikeluarkan untuk melayani konsumen ditambah dengan margin yang diinginkan. Harga tersebut adalah harga yang juga berlaku dalam pasar persaingan untuk pelayanan tersebut. Marginal cost pricing ini mengacu pada harga pasar yang paling efisien, karena pada tingkat harga tersebut kita dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan daya yang terbaik. Pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam mengadakan pelayanan publik, pada dasarnya dapat didanai dari dua sumber, yaitu penarikan pajak dan penjualan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pengguna jasa tersebut. Pelayanan-pelayanan dapat dijual itu seperti penyediaan air bersih, transportasi umum, pos, telekomunikasi, listrik dan energi, penyediaan perumahan rakyat, tempat rekreasi, pendidikan, jalan tol, irigasi, pemadam kebakaran, pengolahan, administrasi kependudukan, dan keperizinan. Dasar pembebanan tarif pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah selain pajak, penjualan hasil milik pemerintah, utang, laba BUMN atau BUMD. Aturan yang bisa dipakai adalah beban dihitung sebesar total biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan pelayanan tersebut. Dalam strategi harga terdapat beberapa alternatif untuk menentukan harga, seperti two-part tariff, yaitu perbaikan biaya untuk menutupi biaya overhead. Yang kedua ada peak load tariff, yaitu pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Yang ketiga ada full cost recovery, yaitu harga pelayanan didasarkan pada biaya keseluruhan untuk menghasilkan pelayanan tersebut. Yang keempat ada harga di atas marginal cost. Penentuan tarif ini harus mempertimbangkan opportunity cost untuk staff, accounting price, dan perlengkapan lainnya untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value yang baik. Berapapun harga yang dibebankan kepada masyarakat, harusnya merujuk pada standar yang dibuat oleh organisasi sektor publik sebagai bentuk perbandingan yang dapat diukur. Untuk itu, organisasi sektor publik harus merumuskan standar pelayanan minimum yang mendasarkan pada 3 elemen, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas setiap daerah. Permasalahan marginal cost pricing. Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan, yaitu 1. Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa-jasa tertentu. 2. Permasalahan waktu. Apakah harga tersebut digunakan untuk biaya jangka panjang atau jangka pendek? 3. Marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Selanjutnya ada konsep kewajaran yang digunakan untuk menunjukkan 1. Hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. 2. Semua konsumen membayar sama rata tanpa memandang perbedaan biaya dalam pelayanan tersebut. Selanjutnya ada eksternalitas konsumsi, seperti kesehatan umum, dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan merubah dari efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Dan yang terakhir ada pertimbangan ekuitas, seperti yang kaya membayar lebih paling tidak untuk jasa seperti air. Baik, cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Silahkan komen di bawah. Terima kasih.